sering banget. Kalau cewek kita tuh kayak dikejar-kejar sama usia. Katanya ada banyak orang yang bilang kalau misalnya udah kepala 3, apalagi mungkin Luna Maya kemarin udah kenyang banget, dibilang nanti susah punya anak. Oke. Makanya dia akhirnya ngebekuin kemarin rahimnya ya. Nah itu tuh sebenarnya emang benar-benar berpengaruh sama kesuburan nggak kak? Untuk apa ngebekuin? Supaya peremajaan aja sih. Iya, Supaya subur tetap subur iya, gitu kan. subur. Oh, gitu. Sebenarnya kan memang kalau secara teori itu 35 tahun. Untuk periode emas, wanita itu untuk melahirkan. Oh, sampai umur 35. Sampai umur 35 tahun Oke. kesuburannya. Oke. Tapi balik lagi sebenarnya. Maaf nih ya untuk yang ekonominya menengah ke bawah. Betul. Kalau misalnya saya masih jadi anak kos nih di umur 25 tahun ya. Makanya masih telur ceploknya tiap hari nih. Untuk memenuhi gizi sendiri aja Susah banget. susah. Apalagi untuk memenuhi gizi anak. Oke. Betul. Tapi ada juga pasien ini kita berkaca dari pengalaman nih. Dia umur 37 tahun. Oke. Baru punya anak pertama. Mobilnya 2. Oke. Rumah pribadi. Oke. Dua-duanya punya penghasilan di atas 2 digit. Ya. Apakah mereka sedih dan lelah? Tidak. Kalau kita lihat lagi, ada yang umur 25 tahun anaknya 2. Masih dikontrakan. Oke. Ikut orang tuanya. Suaminya punya pekerjaan yang mungkin tidak menetap ya penghasilannya. Apakah dia happy? Tidak. Oke. Tidak. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke kondisi Kondisi. masing-masing. Sebenarnya kalau masalah anak ini kita tidak bisa mensamaratakan semuanya, karena kondisi emosionalnya beda, kondisi keuangannya beda, ekonominya beda, semuanya beda, kita berbeda. Makanya penting banget buat diskusi tadi antar pasangan. Betul. Biar ngelihat kamu udah siap nggak, siapnya Betul. kapan, perlu apa Sebenarnya aja. Itu harus diobrolin dari sebelum menikah. Iya. Itulah pentingnya persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Betul. Tapi Kak, kalau tadi udah yang berarti tuh batasnya tuh 35 tahun. Paling muda bolehnya berapa? Paling muda. Kalau menikah menurut BKKBN 21 ya. Betul. Iya. Idealnya. Secara undang-undang 19. 19. Ya. Tapi kalau bisa ditunda sampai 21 kan. Oke. Matangkan emosional. Meskipun ke saya di umur 21 dia jadi Nggak kepikiran. Kita tidak matang secara emosional. saya masih mencari anime mana yang mau saya tonton hari ini. Atau masih cari kata-kata motivasi hari ini. Atau nyari lagu pemandangan. Iya, suara hujan. Suara hujan. Iya lagi. Iya kan? Betul. Kena aku aja gitu. Iya. Terus. Kan? Jadi misalnya 21 itu udah boleh. Udah maksudnya tuh udah Matang. kuat Kak. Udah kuat. Cuma ya harus disesuaikan sama kondisi suaminya juga. Karena sebenarnya yang hamil memang cewek. Iya. Tapi kan kebutuhan rumah tangga, reproduksi itu kan keduanya. Banyak sih yang memang makanya ketika misalnya pasti pacaran ya, nanti mau punya anak berapa? Mau anak 3, 4 gitu. Tapi ketika nanti mungkin udah berkeluarga, baru lahir anak pertama aja pasti udah mikir kayak ini punya adik atau enggak ya? Itu kan tergantung ini juga, situasi juga Kerasa kan. banget capeknya. Nah ini kayak mungkin aku tanyain. Kita kan sebagai perempuan itu tuh ngeliat cerita-cerita di media sosial soal perubahan fisik, perubahan hormon, belum lagi kita baby blues. Kak Ziza kan ngeliat realita itu tuh setiap hari ya Kak sebagai bidan. Ibu yang mungkin nangis, ibu yang ditinggal, baby blues. Jadi takut juga nggak sih Kak untuk merasakan kehamilan? Fun fact. Ini dia. Ini kena kalian tunggu kan? Sad fact nggak sih? Ini rahasia tidak bilang tidak pernah saya ceritain. Eksklusif di Podcast Pro. Umur 26 tahun. Iya. Sudah menikah. Sudah. Untuk memutuskan punya anak nanti dulu. Apa yang sekarang sedang dikerjakan gitu ya? Menabung untuk anak. Oke. Jujur, itu tabungan untuk anak udah dipersiapkan dari sekarang. Karena saya bukan dari keluarga yang ekonomi menengah ke atas. Pewaris ya. Bukan. Ya, kita perintis dari minus bukan dari nol. Bukan dari nol, dari minus. Jadi merasakan banget nih kalau misalnya orang tua aku punya aku, anak yang sangat membandelkan ini, itu berat banget nih ya. Punya anak itu berat, bukan cuma ngurusnya aja, tapi pendidikannya. Karena kan kita bisa
pilih nih punya anak kapan, tapi anak nggak bisa pilih ibunya, orang tuanya Iya. siapa. Jangan sampai kita sebagai orang tua yang udah dipilih nggak punya bekal apapun. Itu tuh. Makanya itu perlunya manajemen keuangan, perlunya kita tuh nabung. Aku udah ada tabungan anak itu dari sekarang. Meskipun nggak belum kepikiran ya. Belum kepikiran karena setiap hari realitanya ketemu pasien melahirkan yang gitu. Apa itu? Gimana ya jelasin ya? Sebagai- Tahu tuh. sebagai laki-laki Iya, ya. nggak ke proyeksi gitu. Prosesi melahirkan itu luar biasa ya. Oke. Ibu-ibu yang sangat kuat gitu, dan saya tidak sekuat itu sepertinya. Oh iya betul. Apalagi untuk begadang, untuk pendidikan. Karena misalnya kalau misalnya kita pas masih bayinya kecil, bebas kok kita nge-hire baby sister gitu ya, kayak ngurusin anaknya. Tapi kalau misalnya dia udah mengenal ilmu, dia dari 2 tahun Harus aja. diajarin. Siapa yang ngajarin? Tidak mungkin dong kita. Oke. Cari babysitter yang sekaligus guru. Oh, double job banget nih. Iya, iya, Kita iya. juga punya ini ya, punya kondisi masing-masing ya. Kan ada yang kita ajarin di agama kita, di agama lain juga. Nah itu loh yang perlu dipersiapkan. Betul. Makanya karena saya merasa belum siap, jadi saya persiapkan. Oke. Oke. Karena kita kan harus berencana. Itu Keren. keren. Oke, mungkin terakhir mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman yang nonton podcast Pro hari ini tuh sebenarnya sebagai bidan, Kak Ziza tuh punya harapan apa? Pesan-pesan. Iya, goals apa sebenarnya yang kayak penting semua orang harus tahu gitu. Terutama buat ibu-ibu muda, pasangan-pasangan muda juga di luar sana yang mungkin masih nol lah bahasanya untuk persiapan nanti ketika udah menikah. Betul. Terus nikah mau apa lagi? Betul. Ketika nanti mengandung, nanti gimana lagi selanjutnya? Apa aja yang memang benar-benar harus diperhatiin kayak gitu. Mungkin dari Kak Jija, Sebenarnya silakan. kalau untuk pasangan muda ya, ini kan kita kalau misalnya nyinggung KB pasca salin atau pasca persalinan itu kan erat banget hubungannya sama 4T ya. 4T yang pertama dia terlalu muda, kita harus mempersiapkan dulu. Iya. Nggak usah terlalu terburu-buru, kita harus persiapin dulu, jangan sampai terlalu muda. Terus juga jangan sampai terlalu dekat, kita harus penuhi dulu kebutuhan ibunya, emosionalnya, fisiknya, harus balik lagi dari yang ujung rambut sampai ujung kaki ini. Setelah melahirkan berbeda, kita harus pulihin dulu semuanya ke bentuk semula. Betul. Makanya perlu adanya KB pasca salin. Yes. Terus pesannya untuk generasi penerus bangsa. Wah, ya kayak. Ini ya, kalau misalnya istri itu melahirkan, itu rasa sakitnya tuh seperti 20 tulang dipatahkan secara bersamaan. Aku satu aja di. Bapak tuh personal banget. Iya, justice for tulang. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat ini tes kram menstruasi buat cowok, berapa banyak cowok yang sanggup? Nggak ada. Kata ibu yang pernah melahirkan, sakit melahirkan itu sama kayak sakit menstruasi hari pertama, tapi kali 1000. Jadi kita tidak air putih 1000 gentong pun tidak mempan ini. Nggak mempan. Jadi kalau menstruasi Menstrual pad? Nggak. Apa itu? tidak mempan. Makanya 20 tulang dipatahkan secara bersamaan. Jadi makanya perlu dukungan suami untuk pemulihan, untuk turut serta memulihkan kondisi ibunya. Setelah itu perlu suami untuk turut serta di pemulihan, dukungan, bahkan di perencanaan. Nggak perlu buru-buru. Punya anak satu, oke. Nggak perlu buru-buru untuk punya anak yang baru. Oke. Generasi kita ini bukan generasi yang penting punya anak, tapi generasi kita ini yang harus melahirkan anak yang penting dan Betul. tidak stunting. Betul. Oh. Catat itu. Gokil banget. Oke, thank you banget buat Kak Jija ya. Sekali lagi congrats buat juaranya. Worth ya. it banget ya. Maksudnya ketika bisa produktif kan, Kak Jija influencer juga. Utamanya kan bidan ya. Ya, terus influencer juga. Influencernya juga nggak cuma di bidang kesehatan aja, tapi juga di bidang lain kayak gitu. Tapi juga yang aku selalu tuh ketika ada perlombaan-perlombaan dia tetap mau ikut Tetap kayak mau gitu. ikut. Dan Karena buat mungkin banget lah. juga ngelihat wah karena lomba ini pasti impactnya lebih besar. Ada banyak lebih orang lagi yang teredukasi Betul. juga. Wah, bener-bener deh. Thank you banget Kak Ziza udah main bareng podcast Pro. Siap. Dan terima kasih juga buat
BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Betul. sudah mensponsori episode spesial hari ini. Thank you banget Malika, dan sampai jumpa di podcast lainnya.